sebuah berita di Solo Post beberapa waktu yang lalu ya. Dia bilang untuk jadi anggota dewan 2 miliar itu nggak cukup. Ya. Harus berapa sih sebenarnya? Ya angka-angkanya relevansinya ya pasti di atas 1 miliar. Secara harafiah memang kami tidak sepakat dengan kos politik yang sangat tinggi. Iya. Karena potensinya bisa dihitung kok. Ya. Kalau hukum ekonominya tidak nyambung, tidak secure secara ekonomi, lah untuk apa dilakukan? Kalau Bahinem saya yakin kos politiknya akan sangat tinggi. Kanibalisme juga ya? Kanibalisme. Kalau kos politik akan tinggi, akan mencari peluang, mencari celah, mencari sesuatu atas kewenangan yang dimiliki. Andaikan kami tidak menggunakan sistem komandante, maka akan terjadi sebuah liberalisasi yang cukup luar biasa. Mereka mempersoalkan mereka yang mendapatkan suara banyak dan berpeluang lolos, tetapi tidak akan dilantik kemungkinan. Itu disebabkan oleh aturan atau regulasi di internal PDIP, komandante stelsel ya. Sistem ini saya tegaskan lagi bahwa sudah melalui proses yang cukup panjang. Ya. Maka kalau tadi disampaikan Mas Paul masih ada beberapa pihak yang mempersoalkan, justru pertanyaan kami di aspek apa yang dipersoalkan? Mereka sudah tanda tangan sebelumnya. Ini kan tinggal kesadaran kolektif pribadi saja. Oh, kalau PDI menggunakan sistem ini, yang bersangkutan siap bergabung dengan PDI, maka syaratnya harus patuh. Kan begitu. Ini konsekuensi logisnya. Caleg yang tidak bisa ditetapkan sebagai ada kriteria 1 meninggal, 2 mengundurkan diri, yang ketiga tidak lagi memenuhi syarat. Yang tidak lagi memenuhi syarat salah satunya adalah diberhentikan dari partai pengusung. Wah, berarti PDIP sekarang punya kartu truf. Pasal 426 sudah jelas kok, itu bukan keinginan partai, regulasi formal yang mengatur kok. Produk regulasi kami tidak akan mungkin menabrak hukum formal yang ada. Kalau demikian, walaupun nanti peserta pemilu adalah partai politik, tetapi dalam pemilihan kan yang dipilih adalah nama, Bahinem seperti itu. Pertanyaan adalah, loh ngopo, terus untuk apa kita memilih nama kalau misalnya akhirnya ujung-ujungnya yang menetapkan adalah partai juga seperti itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Expos yang berbahagia, senang sekali saya Syiful Arifin bisa bersua lagi dalam Selasar Politik. Kali ini saya mendapatkan kehormatan. Ada tamu yang istimewa, Pak Djoko Sutopo. Selamat datang Pak Djoko. Terima kasih Mas Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Djoko Sutopo ini adalah Bupati Wonogiri, kemudian Ketua DPC PDI Perjuangan Wonogiri, tapi juga berstatus sebagai supervisor ya. PDIP, di beberapa kabupaten. Di beberapa kabupaten di mana saja Pak? Khususnya ditugaskan oleh DPD Partai untuk menjadi supervisi di Sukoharjo dan Klaten. Sukoharjo dan Klaten. Dan tentu saja karena ini adalah Selasar Politik, yang akan kita bicarakan adalah ya tentang politik ya. Apalagi pemilu kemarin baru kelar, dan kebetulan pada saat pengambilan gambar acara ini kayaknya KPU sedang menentukan caleg terpilih ya. Wah, jadi pemilu sedang hangat-hangatnya kali ini, dan kita akan membicarakan itu dengan Pak Jekek, panggilan akrabnya. Jadi Pak Jekek, gimana nih pemilu? Kayaknya menarik ya kemarin ya. Kontestasi pemilu 2024 yang bersamaan antara Pileg dan Pilpres cukup menarik, cukup dinamis, cukup membuat deg-degan begitu. Saya tahu kalau misalnya orang-orang PDIP merasa deg-degan dengan hasil pemilu. Siap, di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi ya. Siap. Iya, hasil pemilu presiden maupun pemilu legislatifnya ya. Ya, tapi ada yang menarik, terutama belakangan ini, yang menyangkut PDIP ya, karena ini kaitannya dengan panjenengan sebagai ketua DPC PDIP. Di beberapa daerah termasuk Wonogiri itu kan rame-rame ini. Ada caleg-caleg yang pada protes di Wonogiri, kemudian di Sukoharjo, kemudian Klaten, dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Mereka mempersoalkan mereka yang mendapatkan suara banyak dan berpeluang lolos, tetapi tidak akan dilantik kemungkinan. Dan ini jadi rame. Yang itu disebabkan oleh aturan atau regulasi di internal PDIP. Komandante stelsel. Komandan tempur stelsel.
Ini apa sih, Pak? Jadi kebijakan ini kan berbeda dengan apa partai lain ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi aturan seperti itu? Saat bicara semisal tadi Mas Paul menyampaikan ada dinamika baru, ada beberapa pihak dari internal kami yang saat sekarang mempunyai atau mengekspresikan keinginannya di ruang-ruang publik. Bagi kami itu sesuatu yang wajar, kebebasan berpendapat di alam demokrasi ini, kita menghormati itu, tidak ada masalah. Cuman problem keduanya, kalau pertanyaannya apa itu yang menjadi pemicu? Penyebabnya apa kok sehingga ada sebuah kontestasi yang dipersoalkan masalah proses regulasinya. Maka perlu kami sampaikan bahwa dalam proses kontestasi politik di Pileg dan Pilpres 2024 kemarin, kami PDI Perjuangan terkhusus di Dewan Pimpinan Daerah Partai di Jawa Tengah. Jawa Tengah saja Jawa Tengah, kita memang menggunakan sebuah konsep baru, sebuah strategi baru. Yang tentu konsep dan strategi ini adalah sebuah proses kontemplasi yang cukup panjang, proses perenungan yang cukup panjang, akan sebuah sistem pemilu yang kita semua paham bahwa sistem ini menjadi sistem yang sangat terbuka, menjadi sistem yang sangat liberal, tidak ada batasan-batasan etik kira-kira begitu, sehingga PDI Perjuangan atas kondisi itu menerapkan sebuah sistematika baru. Sistem pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong bertumpu pada mesin partai. Atau di internal kami dinamakan sistem komandantes stelsel. Bentuknya apa nanti di lapangan kayak apa sih? Kita juga pengen tahu. Nanti di lapangan kayak apa? Komandantes stelsel itu. Jadi rame itu. Sistem komandantes stelsel itu sebuah strategi di internal PDI Perjuangan. Kalau saya menganalogikan saat kita mau berkompetisi, berkontestasi, maka harus ada sebuah konsep. Ada desain yang di dalam desainnya adalah strategi apa yang mau diterapkan. Strategi kami adalah komandantes stelsel. Maknanya seperti apa? Bahwa sistem komandantes stelsel ini sebuah sistem yang diciptakan untuk apa? Dipatuhi. Aspek kepatuhannya bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang diberikan ruang seluas-luasnya kepada internal untuk kita kaji bareng. Secara teknis sistem itu seperti apa toh? Sistem ini memberikan ruang teritorial, wilayah binaan, berbasis desa dan kelurahan, di situ dihitung proporsinya. Desanya berapa, di dalam desa itu ada DPT berapa, maka kita rumuskan tugas dan tanggung jawab bagi caleg incumbent, maka yang bersangkutan punya beban yang lebih berat. Berarti 2 kali BBP. Newcomer 1,5 BBP. Kalau masih ada sisa, dibagi secara proporsi. Artinya proporsi itu ada kesepakatan. Nah, dari proses ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Karena 2 tahun sebelumnya sudah kami sosialisasikan. Sistem ini sudah menjadi sebuah strategi baru, konsep baru yang sudah diinisiasi sebagai sebuah konsep menuju suksesi PDI Perjuangan yang konon waktu itu punya visi menang spektakuler. Jadi sistem yang sudah diinisiasi atas kebersamaan dan sudah diimprovisasi di lapangan dengan terbuka. Jadi contohnya secara teknis gimana, Pak? Misalnya gini, saya caleg, saya ditugasi oleh PDIP menjadi pembina atau apa ya? Istilahnya apa ya? Caleg lah. Caleg dengan konsentrasi di desa A dan B. Terus kalau misalnya saya dapat suara dari desa yang bukan binaan saya, A dan B, itu suaranya tidak masuk ke saya, tapi ke orang lain. Walaupun pada saat pemilu, pemilih mencoblos surat suara saya. Jadi sistem komandanti ini mengatur. Semisal caleg A, caleg A mendapatkan wilayah binaan 10 desa. Suara yang menjadi haknya caleg A ini adalah kartu suara yang dicoblos partai sah, kartu suara yang dicoblos nama yang bersangkutan sah, kartu suara yang dicoblos nama di luar yang bersangkutan, tetapi berada di 10 desa ini masuk ke menjadi suara caleg A. Bahkan ada pemenuhan kuota caleg pun, semisal karena pamili, karena faktor yang lain dicoblos, maka
konversi suara antara coblos partai, coblos by name ini dijadikan satu menjadi haknya si A. Oke. Dan si B dan si C dalam proporsi yang sama. Dan itu yang menjadi penyebab ada masalah ya, ada protes seperti itu. Karena merasa bahwa dia sudah mendapatkan suara banyak dalam pemilu, tetapi karena bukan berasal dari daerah binaannya, 10 desa itu, maka suaranya dikasihkan kepada orang lain. Sistem ini adalah sistem yang melalui proses internalisasi. Semuanya sudah diberikan suatu pemahaman. Sudah pembagiannya diberikan kepada DPC, punya otoritas seluas-luasnya DPC untuk membagi wilayahnya. Jadi saya detailkan lagi, yang sebelumnya sistem ini adalah wilayahnya itu satu dapel di 5 kecamatan, terjadi kanibalisme, liberalisasi dan yang lain. Nah ini diperkecil. Wilayahnya diperkecil dengan bagi teritorial desa dan kelurahan. Sistem ini saya tegaskan lagi bahwa sudah melalui proses yang cukup panjang. Maka kalau tadi disampaikan Mas Paul masih ada beberapa pihak yang mempersoalkan, justru pertanyaan kami, di aspek apa yang dipersoalkan? Mereka sudah tanda tangan sebelumnya? Sudah ada fakta integritas, sudah berkomitmen, sudah diberikan SK dari DPD partai. Atas dasar apa? Regulasi internal yang diterbitkan baik oleh DPP maupun oleh DPD partai. Masalahnya adalah aturan Komandante Stelsel ini kalau dibandingkan dengan undang-undang pemilu bertentangan. Ya, betul kan? Di pasal mana regulasi internal kami bertentangan dengan hukum? Jadi misalnya dalam undang-undang pemilu penentu bahwa caleg terpilih adalah caleg yang mendapatkan suara terbanyak. Tidak mempertimbangkan dia ada jadi pembina di desa mana. Tapi yang penting satu dapil dia dapat suara, maka dia akan mendapatkan itu. Ya. Kalau argumentasinya dibangun berdasarkan pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, tentu kita harus mendiskusikan ini secara komprehensif, secara terbuka bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Di dalam partai politik mempunyai sebuah otoritas yang diatur pada Undang-Undang 7 nomor 2017. Secara spesifik di pasal 426 dijelaskan. Dijelaskan dengan detail. Siapa pihak yang bisa ditetapkan menjadi caleg terpilih. Nah, kami meyakini bahwa regulasi internal kami tidak menabrak hukum positif yang ada. Saya meyakini itu. Tapi kok kenapa hanya berlaku di Jawa Tengah? Jadi yang membuat aturan itu Jawa Tengah, bukan DPP PDIP misalnya. Kalau kita bicara kenapa baru di Jawa Tengah, kalau kami sedikit merepres keputusan dari DPP Partai, di Rakernas 2 sudah diputuskan bahwa sistem pemenangan ini harus diperlakukan pada waktu itu 132 kabupaten kota yang memperoleh suara minimal di atas 20%. Tetapi karena proses internalisasinya mungkin butuh waktu yang cukup panjang, maka Pak Ketua DPD kami, Bapak Insinyur Bambang Wuryanto, MBA, mencoba untuk menerapkan ini di Jawa Tengah. Historicalnya panjang. Karena apa? Sistem ini pertama kali diterapkan di Banyumas. Dan kedua diterapkan di Wonogiri. Di 2019 kami sudah menjalankan sistem ini walaupun belum secara detail seperti di tahun 2024. Dan hasilnya cukup luar biasa. Di Wonogiri dari 13 kursi ke 28 kursi. Jadi sistem ini diterapkan bukan dengan tiba-tiba. Ada proses yang cukup panjang, ada pilot project-nya. Pilot project-nya salah satunya di Kabupaten Wonogiri. Tapi dengan adanya sekitar 20 caleg yang mempersoalkan itu, ya mungkin sebagian masih mempersoalkan, sebagian sudah menerima seperti itu. Berarti ada lubang-lubangnya dong aturan seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa undang-undang pemilu lebih tinggi dibandingkan hanya aturan di internal partai. Ya, kembali kepada kontestasi pemilu adalah partai politik. Siapapun yang akan mencalekkan dari PDI Perjuangan harus terbangun sebuah kesadaran bahwa PDI Perjuangan mempunyai sistem internal. Syarat untuk dicalekkan di kami jelas kok. Punya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap apa? Keputusan internal partai.
Maka saat yang bersangkutan atau rekan-rekan yang mempersoalkan itu, maka pertanyaan kami, di mana kedisiplinannya? Di mana kepatuhannya? Saat sistem ini sudah tersosialisasi. Bukan dengan tiba-tiba. SK 5240, produk turunannya adalah PP 01 2023, dan ditandatangani, disetujui oleh Ibu Megawati, Ketua Umum kami. Sah. Di internal PDI itu adalah sudah regulasi tertinggi. Karena sudah disepakati dan disetujui oleh Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen. Nah, sekarang ada perbedaan ya dalam menyikapi itu. Di Wonogiri 6 orang resmi mundur, mengundurkan diri karena sudah tanda tangan dan mengikuti regulasi itu. Tetapi di daerah lain tidak ya? Ada beberapa kabupaten atau beberapa cabang yang sampai saat ini masih mempersoalkan berkaitan dengan PP 01 2023. Bagi kami itu kebebasan, silahkan. Kalau memang tidak ada kedisiplinan, jelas kok. Diberhentikan bisa, dan itu diatur oleh undang-undang. Jadi nanti, sekarang gini, ada keputusan baru dari DPP PDIP yang menyatakan bahwa ya undang-undang pemilu itu yang menjadi rujukan dalam penentuan caleg, sehingga orang-orang yang tadi sempat tidak akan dilantik kemungkinan akan dilantik ya, dan nunggu keputusan sore ini. Kalau yang dimaksudkan adalah PP 03, regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh DPP Partai, tanggal 17 ya. Ya, sepanjang kami membaca diktumnya tidak ada. Kalau di konsiderannya kan itu bagian dari dasar pokok-pokok pikiran yang harus dilampirkan, bahwa terbitnya Peraturan Partai 03 tentu mendasari Undang-Undang Pemilu 7 2017. Tetapi ya kalau kita bicara undang-undang ya semua harus dibaca. Ada pasal 426. Kalau 426 dilampirkan berarti KPU tidak bisa dong. KPU hanya bisa menerima dokumen dari partai pengusung. Bahkan kalau kita bicara kewenangan KPU, mengklarifikasi pun tidak punya hak untuk ke sana. Nah, sekarang nanti kalau misalnya KPU menetapkan caleg-caleg yang kalau menurut PDIP tidak bisa dilantik, tapi tetap dilantik, tetap ditetapkan seperti itu. Nanti gimana ini? Kita belum tahu ya, karena belum ada keputusan KPU. Nunggu. Terus kira-kira PDIP akan bersikap gimana? Kalau kami meyakini bahwa regulasi yang dikeluarkan sebagai sebuah konsep strategi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Jawa Tengah ini, kita meyakini tidak ada kaidah-kaidah hukum positif yang kami langgar. Kalaupun ada pihak-pihak hari ini yang bersoalkan, monggo, itu hak. Hak beliau-beliau, hak rekan-rekan semuanya. Tetapi mari kita juga cermati, apa syarat untuk ditetapkan menjadi caleg terpilih? Mari kita pahami bersama. Syaratnya apa? Mohon dicermati di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 atau PKPU 5 2019. Di situ sangat jelas dijelaskan bahwa ada dua syarat. Mengundurkan diri sebagai kedisiplinan, diberhentikan sebagai ketidakdisiplinan. Maka pesan yang perlu kami sampaikan bahwa regulasi ini sudah tersosialisasi dalam cukup waktu yang cukup panjang, sudah dipahamkan, sudah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk pembagian wilayah dan aspek-aspek yang bersifat teknis, dan sudah disepakati dengan komitmen fakta integritas. Wah, ini saya jadi mikir ini. Berarti nanti akan ada disiplin partai. Seorang kader harus punya kedisiplinan. Gitu ya. Iya, Jadi akan diterapkan aturan disiplin partai ya? Kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Bisa diberhentikan atau mengundurkan diri. Wah, ini gambarnya gimana? Sebagian di Wonogiri kan sudah mundur. Itu jadi tidak ada masalah ya. Yang misalnya tetap ngotot seperti itu, kemudian ditetapkan oleh KPU, lalu dilantik sebagai anggota Dewan. Jadi nanti suatu saat PDIP bisa melakukan, kalau dulu recall ya, tapi usulan pemberhentian dong. Sebelum ke sana. Sebelum ke sana nanti, ini kan pleno penetapan, maka DPC sudah menyampaikan dokumen pengunduran diri.
Pihak-pihak yang bersangkutan adalah pihak-pihak yang sudah diatur di PP 01 2023. Sudah diatur di situ. Akan ada semacam itu permohonan untuk mundur. Oh, sudah. Kan sekarang tapi tetap ada yang ya ngeyel lah misalnya gitu kan. Oh, surat pengunduran dirinya kan sudah menjadi sebuah komitmen. Oh, gitu. Jadi sebelum ditetapkan sebagai caleg tetap, maka kedisiplinan partai dituntut. Oke. Wujud pertanggungjawabannya adalah semua pihak sepakat untuk menjaga komitmen sebagai kedisiplinan seorang kader partai. Di dalam bentuk kedisiplinan itu maka ditandatanganilah fakta integritas. Jadi tidak akan sampai dilantik juga kemungkinan. Oh, tidak. Kalau menurut jenengan ya. Tidak mungkin dilantik. Menurut kami tidak sampai dilantik. Karena peserta pemilu adalah partai politik. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan demikian. Kalau demikian, walaupun nanti peserta pemilu adalah partai politik, tetapi dalam pemilihan kan yang dipilih adalah nama, by name seperti itu. Pertanyaan adalah, loh ngopo, terus untuk apa kita memilih nama kalau misalnya akhirnya ujung-ujungnya yang menetapkan adalah partai juga seperti itu? Kalau cara berpikir itu ya kita harus komprehensif. Artinya begini, kita harus pahaman betul aturan mainnya. Istilah kata kita mau mengikuti sebuah kontestasi, yang paling awal kita pahami adalah regulasinya. Aturan mainnya. Kalau aturan mainnya memberikan otoritas sepenuhnya kepada partai, maka partai mempunyai sebuah peran yang sangat dominan. Peran partai bukan peran dalam artian otoriter, dalam artian arogan, tidak. Peran partai yang dilembagakan dalam sebuah regulasi. Yang regulasi itu bisa dipahami bersama, bisa dipelajari bersama, diberikan ruang seluas-luasnya, dikonsultasikan bersama. Kalau semuanya sudah clear, terus aspek apa lagi yang dipersoalkan? Akan beda kalau partai tidak membuka ruang itu. Akan beda kalau partai tidak menerbitkan regulasi dalam bentuk kebijakan yang itu nomor registrasinya tercatat dengan baik. Nah, ini kan tinggal kesadaran kolektif pribadi saja. Oh, kalau PDI menggunakan sistem ini, yang bersangkutan siap bergabung dengan PDI, maka syaratnya harus patuh dong. Kan begitu. Ini konsekuensi logisnya. Tidak ada pemaksaan. Ya, tapi kan faktanya memang ada gugatan seperti itu kan. Nah, sekarang saya baru mereka-reka ya. Nanti suatu saat nanti. Ini kan kalau kisruh saya sebutnya seperti itu, tidak masuk ke PHPU. Perselisihan hasil pemilihan umum nggak masuk ya. Tidak masuk karena di internal partai seperti itu. Kalau misalnya KPU menetapkan mereka caleg yang sebenarnya diminta mundur itu sebagai caleg terpilih, berarti nanti mekanismenya PDIP akan meminta mereka mundur seperti itu. Ya, jadi mekanismenya setelah rekapitulasi ada pleno. Pleno, setelah pleno tentu menunggu hasil PHPU Pileg. Kalau PHPU Pileg wilayah yang bersangkutan sudah tidak ada persoalan, maka KPUD setempat bisa menetapkan caleg terpilihnya. Nah, dalam proses mau menetapkan ini tentu KPUD harus mendapatkan dokumen dari partai pengusung. Nah, di partai pengusung inilah kami memasukkan berkas ini. Yang termasuknya di dalamnya ada fakta-fakta integritas sesuai dengan regulasi PP 10 2023. Tapi kalau saya KPUD menetapkan caleg sesuai dengan yang diusulkan oleh PDIP saat ini, jangan-jangan nanti KPUD yang digugat oleh mereka kan? Ya dibaca pasal 426. Pasal 426 kan mengatur. Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 di pasal 426 kan jelas mengatur. Gimana? Caleg yang tidak bisa ditetapkan sebagai caleg ada kriteria 1 meninggal, 2 mengundurkan diri, yang ketiga tidak lagi memenuhi syarat. Yang tidak lagi memenuhi syarat salah satunya adalah diberhentikan dari partai pengusung. Wah, berarti PDIP sekarang punya kartu truf. Pasal 426 sudah jelas kok, itu bukan keinginan partai, regulasi formal yang mengatur kok. Produk regulasi kami tidak akan mungkin menabrak hukum formal yang ada. Tapi tidak khawatir bahwa nanti terjadi semacam gejolak di akar rumput. Siap. Jadi misalnya para pemilih terutama
wah saya sudah memilih ternyata pilihan saya yang menang tidak jadi seperti itu. Misalnya mereka kecewa dengan partai, karena ada indikasi demikian di beberapa daerah seperti itu. Gimana? Kalau itu kami melihat sebagai sebuah dialektika yang nanti akan kita diskusikan kepada konstituen. Tetapi tentu kebijakan sistem komandanti ini dari strukturnya, landasan filosofisnya, aspek sosiologisnya, tentu ada beberapa poin, ada beberapa kondisi yang kami jadikan pertimbangan-pertimbangan. Oh ya. Andai kan kami tidak menggunakan sistem komandante, maka akan terjadi sebuah liberalisasi yang cukup luar biasa. Oh, ya. Artinya, tapi kan tetap di internal dapil juga kan? Belum tentu. Ya di internal dapil, tetapi cakupannya semakin luas. Ya. Sesama caleg internal saling memukul, apalagi dengan caleg eksternal. Maka partai ini hanya dijadikan alat untuk mencari kekuasaan. Tidak ada soliditas, tidak ada ideologi, tidak ada visi. Maka hanya berebut masalah potensi untuk mendapatkan bainim terbaik. Jadi kalau dengan komandante, antar caleg di satu partai itu tidak akan bersaing? Tidak akan. Ya. Karena sudah dibagi wilayah. Mereka hanya bersaing dengan partai lain? Partai lain. Oke. Dan yang lebih membedakan sistem ini, sesama internal partai tidak menjadi lawan. Malah tapi menjadi kawan, saling menguatkan. Karena tadi teritorialnya diatur, DPT-nya sudah ditentukan, wilayah binaan atau wilayah tempurnya menjadi pertanggungjawaban caleg yang bersangkutan. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada pemahaman yang lebih utuh, sistem ini menurut kami adalah yang paling ideal, paling aman. Lah, ketika menentukan daerah binaannya, daerah kekuasaannya untuk mencari suara itu, itu yang menentukan DPC. Partai kami mengedepankan sebuah sistem musyawarah untuk mufakat. DPC sebagai kelembagaan melakukan fungsi-fungsi koordinasi. Bagaimana metodologinya? Pihak-pihak yang berkepentingan caleg-caleg kami undang kok. Kami gambarkan, ini dapil A. Suaranya ada berapa? Ya, berapa kecamatan, berapa desa, berapa kelurahan, berapa DPT. Mari kita bagi. Secara adil? Secara adil. Bentuk keadilannya dan penghormatannya bahkan domisili caleg. Misal caleg A berdomisili di desa Pule semisal. Maka desa Pule ini menjadi wilayah mahkota caleg A. Ya. Jadi bentuk-bentuk penghormatan sampai bentuk-bentuk mengedepankan filosofi musyawarah untuk mufakat itu bagian dari sebuah orkestrasi di PDI Perjuangan. Yang kita jadikan sebuah habit, sebuah budaya, sehingga dalam pembagian wilayah binaan ini tidak ada paksaan. Bagaimana kalau nanti DPC semisal melakukan fungsi-fungsi pemaksaan, otoriter, dan yang lain? DPD sebagai wasit. Setelah pembagian di level cabang selesai, diundang di level DPD, di situ di breakdown ulang. Dibagi kelas. Kelas A, kelas B, kelas C. Berisi beberapa dapel. Dipresentasikan ulang. Ditawarkan lagi, apakah pembagian wilayah ini sudah sesuai dengan kesepakatan, apakah ada unsur pemaksaan, ataukah ada aspek-aspek subjektivitas, sehingga meminimalisir upaya-upaya subjektif tadi. DPD sampai melangkah di level itu. Maka saya pertanyakan tadi, kalau fasenya sudah cukup panjang, sampai wasit terakhir di DPD dalam menentukan wilayah binaan ini semuanya sudah clear, langkah administrasinya DPD mengeluarkan SK wilayah binaan, maka menurut kami semestinya ini sudah menjadi sebuah pemahaman. Tapi kayaknya yang ketat dalam menerapkan itu adalah PDIP yang di bawah binaan Panjenengan. Wonogiri, Klaten, sama Sukoharjo. Daerah lain kayaknya nggak terlalu ketat banget ya menerapkan komandante stelsel itu. Kalau bicara komandante stelsel, saya yakin sama. Karena itu sebuah regulasi yang sudah dituangkan. Maka metodologi penghitungannya pun pasti juga akan sama. Kalau di Wonogiri, ya alhamdulillah soliditas partai kami oke. Bisa menerima sistem ini dengan baik. Kalau kita bicara mungkin di internal hari ini masih ada beberapa pihak yang mempersoalkan secara proporsional, secara persentasenya minim. Mungkin baru sekitar 10-an %. Artinya di atas 80% kan paham
terhadap sistem ini. Mayoritinya kan sudah oke. Dan rencananya ini akan diadopsi nggak menjadi regulasi secara nasional? Kalau bicara kontestasi tentu kita akan bicara evaluasi. Nanti setelah kita selesai pileg, pilpres, pileg, dan ada momen pilkada, tentu secara organisatoris nanti akan melakukan evaluasi. Apakah sistem ini akan diadopsi pada skala yang lebih luas, atau mungkin akan ada evaluasi dan koreksi, tentu nanti kita akan melihat. DPP PDIP gimana memandang aturan yang dilakukan oleh Jawa Tengah ini? Kalau kita bicara pertanyaan DPP bagaimana, kita melihat sebuah konsep persetujuan yang sudah dikeluarkan oleh DPP partai, yang sudah ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen, berarti DPP sepakat dengan aturan PP 01 2023. Walaupun ada PP nomor 03 ya? PP 03 tidak ada korelasinya dengan PP 01 menurut kami. Tidak ada korelasinya. Menurut Pak Jk nggak ada hubungannya? PP 03 adalah ruang yang disediakan kepada internal partai bagi pihak-pihak yang mungkin pengen ada sebuah penjelasan, klarifikasi atau apapun berkaitan hasil dengan pileg, maka PP 03 mengamanahkan bahwa partai hari ini membentuk mahkamah partai dan kode etik partai. Di ruang itulah ruang yang disediakan oleh partai dalam hal ini DPP partai untuk apa? Mengakomodasi semua pihak yang akan mempersoalkan hasil pileg. Baik itu di jenjang DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Jadi Sobat Expos, saya tadi sebelum ketemu Pak Jk saya googling dulu. Jadi PP 03 tahun 2024 itu adalah PP itu peraturan partai, peraturan partai tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilu di internal partai Nah, dan salah satu aturan dalam PP nomor 3 itu adalah kalau penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Gitu ya? Kalau di diktumnya tidak ada. Diktumnya nggak ada? Nggak ada. Kalau di konsiderannya tentu konsideran adalah kaidah-kaidah pikiran, pokok-pokok pikiran yang dijadikan dasar untuk menerbitkan regulasi baru. Tetapi kalau di diktumnya ada pasal 1 sampai pasal 25, tidak ada yang mengatur itu. Atau malah itu adalah aturan umum saja. Nanti kita lihat. Tapi kalau kami melihat itu adalah kebijakan DPP partai memberi ruang kepada internal partai untuk menyampaikan klarifikasi, keberatan atau apapun berkaitan dengan hasil pemilu. Jadi yang nanti akan menentukan adalah mahkamah atau DPC, DPD atau DPP? Kalau di internal kami tentu DPP, karena ini sudah dibentuk mahkamah partai dan komisi etik. Dua itu. Jadi kemungkinan soal ini karena tidak masuk ke PHPU kan, internal berarti masuknya ke mahkamah partai. Mahkamah partai dan komisi etik. Dan DPC nunggu keputusan dari mahkamah ya. Nanti tinggal melihat keputusan dari mahkamah politik. Ada enggak regulasi internal yang dilanggar? Kalau nggak ada ya berarti tidak ada soal kan begitu. Mari kita menunggu saja. Kalau masyarakat menunggu saja. Yang ditentukan adalah para caleg dan pendukungnya. Karena pemilu sudah selesai, ya udah masyarakat santai saja. Siapa yang akan terpilih ya diterima. Tapi kaitannya dengan pemilu secara umum ya. Tadi kita ngobrol soal komandante. Kita beralih ke isu yang lain soal pemilu. Gimana? Deg-degannya Pak JK sudah berkurang nggak sebagai ketua DPC? Kalau pemilu kemarin kan saya yakin deg-degan banget setiap hari. Kalau deg-degannya sudah sedikit agak berkurang. Gitu. Tetapi rasa tidak percayanya gitu. Karena kalah. Karena capaian kami, hasil kami di luar ekspektasi. Kalau capres kami masih menang di Wonogiri. Di Wonogiri masih menang. Tapi kan secara keseluruhan kan nasional kalah. Jadi, dan kursi PDIP di Wonogiri berkurang 1. Ya, kami dari 13 ke 28, dari 28 ke 27, berkurang 1. Tapi suara partai kami naik. Nah ini yang kemarin kita jadikan sebuah diskusi terbatas di internal kami. Apa ini yang menjadi faktor? Kok melihat kami ada sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah kontestasi politik. Setelah kita cermati, kita mencoba untuk menginput informasi dari rekan-rekan di lapangan, ternyata memang ada sebuah aktivasi politik yang cukup luar biasa.
Aktivasi atau operasi nih, Pak? Jadi kita melihatnya ya memang sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dan menarik karena ada dua kekuatan. Walaupun 3 partai, tetapi kita melihatnya 2 kekuatan ya. Karena walaupun Capres 1 dan 3 itu berbeda, tapi kan mereka berada di ya kuadran yang agak sama seperti itu. Jadi deg-degannya sudah berkurang, tapi tidak percaya. Ya? Ketidakpercayaannya masih, oh ini kok bisa seperti ini? Apa yang harus kami lakukan? Ini bagian dari evaluasi yang akan nanti kami lakukan untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan. Jadi menurut Pak Jaka di Wonogiri ya suara PDIP digerogoti itu ya karena operasi itu. Saya tidak menyampaikan ada operasi atau tadi saya melihat ada aktivasi politik yang berbeda. Tetapi hasil capaian kami naik. Ya, tapi kan suara partai kan kami sangat naik. Tergantung pada jumlah partai yang didapat kan. Ya. Jumlah kursi yang didapat ya. Maka tadi kami melihat ini ada apa? Oh, ternyata partai-partai yang lain juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan tingkat partisipasinya ini tertinggi, 77,13%. Maka ini partisipasi tertinggi, itu yang menyebabkan proporsi perolehan partai-partai yang lain juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, itu yang kami melihat, ini ada aktivasi politik yang di luar ekspektasi kami, di luar prediksi dan perkiraan kami. Yang berperan apa, Pak? Yang berperan dalam money politik. Ya, kalau money politik di mana-mana ya. Money politik sangat masif. Tapi sebenarnya pasaran menjadi anggota dewan itu berapa sih? Apakah sama antara daerah satu dengan daerah yang lain itu? Kalau bicara kos politik tentu variannya akan sangat beragam dan berbeda. Kalau di Wonogiri ini kita mencoba mendeklarasikan politik itu apa toh? Politik itu adalah sebuah konsep untuk kita beradu visi, pergulatan pikir, bicara akselerasi ideologi yang pada akhirnya mendapatkan trust dan kepercayaan publik. Itu yang kami bangun selama ini. Maka kalau ini bisa teraksersi sebagai sebuah konsep politik, maka bisa menekan kos politik. Tetapi kalau dalam proses pencalekan sebelumnya belum menjadi anggota partai, terus menjadi caleg karena dalam tanda kutip punya kemampuan finansial yang cukup kuat, cukup mampu, maka yang ditawarkan adalah nomormu piro, wani piro. Lah itu yang menjadi tren akhir-akhir ini. Tetapi kami tetap meyakini bahwa ruang edukasi politik menjadi ruang yang sangat strategis untuk mendewasakan masyarakat dalam berkontestasi politik. Ada sebuah berita di Solo Pos beberapa waktu yang lalu ya, tidak menyebutkan dari partai mana. Dia bilang untuk jadi anggota dewan 2 miliar itu, dewan tingkat kabupaten kota ya. 2 miliar itu nggak cukup. Ya. Harus berapa sih sebenarnya? Maka tadi variannya beda. Kalau mungkin di area kota kosnya akan lebih tinggi. Area pedesaan mungkin kosnya agak rendah. Tetapi ya angka-angkanya relevansinya ya pasti di atas 1 miliar. Wah, saya mikir-mikir kalau orang biasa ya, uang sebanyak itu untuk apa namanya kontestasi politik, untuk memenuhi hasrat politik. Terus jenis yang digoleki apa? Yang dicari itu apa sih sebenarnya? Itu malah yang sering kami pertanyakan. Maka saat kami mengambil jalur edukasi politik, secara harafiah memang kami tidak sepakat dengan kos politik yang sangat tinggi. Karena potensinya bisa dihitung kok. Take home-nya berapa, terus masa baktinya berapa waktu bisa dihitung. Kalau hukum ekonominya tidak nyambung, tidak secure secara ekonomi, lah untuk apa dilakukan? Maka kami mengambil sebagai contoh di kami, kita turun membawa program, menyampaikan sebuah capaian-capaian perubahan ruang-ruang publik yang kami lakukan. Maka ada sebuah fenomena baru di kabupaten kami. Dari 13 ke 28 kursi. Tanpa money politik pada waktu itu. Yang pemilu lalu. 2019. Saya sebagai bupati dari menang 53 menjadi 84. Artinya apa? Saya meyakini saat politik ini bisa memberikan kontribusi perubahan terhadap struktur sosial. Baik itu di dimensi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik. Masyarakat akan memberikan reward kok dengan sendirinya.
Saya yakin itu. Tadi Anda menyebut bahwa kalkulasi di atas kertas, pendapatan yang diterima oleh anggota dewan tidak akan bisa setara dengan yang dikeluarkan juga ya? Iya, pasti. Berarti yang dikeluarkan. Jadi gimana logikanya mereka akan menghidupi dirinya? Kan mestinya orang akan bicara, wah paling habis ini korupsi dan sebagainya seperti itu. Ya, maka itu sebuah fenomena yang harus segera dijadikan opsi dan solusi. Kalau usulan saya dari awal sebenarnya, kalau sistem pemilu terbuka ini, konsekuensi logisnya adalah kos politik akan sangat tinggi. Kanibalisme juga ya? Kanibalisme. Kalau kos politik akan tinggi, maka apa yang bisa dilakukan? Akan mencari peluang, mencari celah, mencari sesuatu atas kewenangan yang dimiliki. Maka tidak akan ada perubahan pada wilayahnya. Jadi yang disalahkan bukan masyarakat saja. Oh, sistem. Sistem ya. Sistem. Sebenarnya ada koreksi sistem, ada perbaharuan sistem dan ada penyempurnaan sistem. Ya. Kalau Bahinem saya yakin kos politiknya akan sangat tinggi. Persaingannya antar caleg dan di internal dan antar partai. Internal dan eksternal. Iya. Internal juga akan berkelahi, eksternal juga akan bertempur. Maka ini yang menyebabkan kos politik menjadi tinggi. Tapi sebagai ketua DPC maupun supervisor PDIP di Klaten dan Sukoharjo, bagi caleg yang tidak jadi, sudah mengeluarkan uang miliaran rupiah, ada yang stres banget nggak? Kan jadikan sebagai pembinanya. Siap. Kalau bicara psikologi ekonomi ya pasti akan banyak teman-teman yang hari ini merasa mendapatkan pukulan telak ya dengan capaian-capaian yang tidak sesuai dengan harapan. Tentu terlepas ada konsekuensi-konsekuensi logis, itu ada resiko yang harus dipahami dari awal. Tapi partai juga mengambil langkah-langkah antisipasi. Apa itu? Langkah antisipasi sesuai yang diatur pada regulasi di PP 01, partai berkewajiban untuk merawat calon yang tidak jadi. Calon yang tidak jadi, calon yang patah. Kenapa harus dirawat? Karena rekan-rekan beliau-beliau juga berkontribusi terhadap capaian kursi. Ya, suaranya masuk suara partai ya. Suaranya masuk ke partai kan juga ada kontribusi. Ya. Maka atas dasar kondisi itu, Pak Bambang Pacul mengeluarkan sebuah inisiasi, dirawat. Bagaimana improvisasinya? Maka improvisasinya adalah potensi partai apa? Partai ini mengelola apa toh? Oh, di situ ada kewajiban iuran fraksi. Oh, di situ ada bantuan partai politik, ada banpol. Lah dua sumber yang ini menjadi sumber resmi yang bisa dikelola oleh partai ini harus dimanajerial dengan sebaik-baiknya. Aspek akuntabilitasnya harus terpenuhi. Salah satunya adalah ada skema perawatan. Misalnya yang ada santunan, bukan santunan ya, ada uang 5 juta itu. Ya, kalau di gimana teknisnya itu? Kalau di Wonogiri kan kita berhitung nih, kita 27 fraksi. Anggota fraksi ya? Anggota fraksi. Potongannya diestimasikan untuk operasional partai, untuk kegiatan kesekretariatan, kira-kira berapa persen. Lah kita masih punya potensi untuk mengelola itu. Maka kita hitung, kita ada 13 caleg yang tidak jadi, kita konversikan dengan stimulan 5 juta per bulan selama 5 tahun. Berarti 1 bulan cuma butuh sekitar 65 juta. 65 juta didapat dari iuran fraksi. Iuran fraksi. Ya. Sekitar berapa? Rata-rata per bulan dari anggota yang sudah duduk di dewan. Sekitar 10% dari take home pay ya bisa di angka 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta per orang. Oh, per orang. Ya. Jadi dikalikan 27. Cukup. Kalau dikelola dengan baik, saya yakin cukup. Cukup untuk 13 kali 5 juta kan 65 juta. Oke. Maka di Wonogiri sudah mengambil sebuah keputusan sebagai bentuk komitmen, kegotong royongan, soliditas kekeluargaan, spirit kebersamaan, caleg-caleg yang patah, yang tidak jadi, kita beri stimulan 5 juta selama 5 tahun. Kenapa 5 tahun?
karena masa jabatannya adalah 5 tahun atau 60 bulan. Kira-kira begitu. Tapi 5 juta juga tidak terlalu cukup juga ya untuk mengganti yang lalu-lalu itu ya. Kalau bicara cukup tentu subjektif, tetapi keputusan ini menjadi keputusan yang terbaik. Oke. Tapi di daerah lain nggak ada ya aturan kayak gitu? Mungkin dalam proses. Karena diregulasi memerintahkan itu, mengamanatkan itu. PP 01 mengamanatkan itu. Kami mengambil langkah lebih awal sebagai sebuah bentuk kebersamaan sekaligus keprihatinan. Angkanya mungkin berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Potensi wilayahnya beda, sudah pasti angkanya akan berbeda. Oke. Dan itu bisa diterima oleh yang tidak jadi dan yang jadi ya? Kalau bicara angka mungkin dianggap tidak signifikan, tetapi keputusan ini dianggap keputusan yang paling fenomenal. Oke. Karena partai lain nggak ada yang berani mengambil seperti ini. Kalau nggak jadi ya diucapkan prihatin, gitu aja. Dari kami masih ada sebuah kebijakan yang menurut kami cukup luar biasa dan kami mendapatkan apresiasi juga dari eksternal partai. Oke, dan mereka tentu saja nanti akan bertarung lagi pada pemilih yang akan datang. Harapannya tetap ini semangatnya kita rawat, agar supaya tetap mempunyai spirit kebersamaan. Kalau nanti ada momentum-momentum yang tepat, bisa kita beri kesempatan lagi untuk kontestasi. Oke, tadi Pak Jaka menyebut bahwa hasil pemilu kemarin 2024 ini di luar prediksi. Jadi kalau pilkada bagaimana ini? Wah, ini dengan situasi seperti itu, hasil seperti itu, nanti pilkadanya akan berubah juga atau gimana nih? Aduh, ini barat kata kami ini sprinter ini, Pak. Napasnya belum normal, sudah harus berkompetisi lagi di pilkada ini. Wah, berarti siap-siap dagdikduk lagi. Pasti. Maka kalau berpolitik ini jantungnya harus kuat, Mas Pak. Wah, gitu. Kalau jantungnya enggak kuat bahaya lah. Kalau jantungnya nggak kuat ya jadi jurnalis saja lah. Wah, jurnalis juga deg-degan setiap hari ketemu sama narasumber, kena ancaman dan sebagainya. Jadi terus dengan situasi seperti itu, ya anggap aja, wah kemarin agak di luar prediksi ya, kalah misalnya, maka akan bertarung semakin semangat. Etos perlawanannya gitu kan. Yang pasti kami akan melakukan proses internalisasi. Kalau kita bicara pilkada tentu bicara sebuah kontestasi yang pesertanya akan lebih kecil, maka spektrum kompetisinya nanti akan bisa kita lihat lebih jelas dibandingkan dengan pileg. Kalau pileg kan kontestasinya sangat banyak. Kalau pilkada kan paling maksimal 3. Nah dalam kondisi ini tentu harus ada langkah-langkah strategis, harus ada konsep-konsep baru merepresentasikan hasil evaluasi capaian pilpres maupun capaian pileg. Kita sudah melakukan identifikasi itu, sudah melakukan sebuah pencermatan kaitannya dengan peta politik, kaitannya dengan eskalasi pergerakan. Harapannya nanti kita mempunyai sebuah persiapan yang lebih khusus menuju pilkada 27 November. Sudah ada nama belum dari Wonogiri? Sudah ada nama yang akan diusung? Kewajiban kami Dewan Pimpinan Cabang adalah membuka penjaringan dan penyaringan. Per 24 April kemarin kita sudah membuka pendaftaran bagi internal dan eksternal yang berkeinginan untuk kontestasi. Tahapan berikutnya nanti ada proses internalisasi. Sudah ada berapa nama yang daftar? Sampai hari ini informasi dari kesekretariatan baru 1. Siapa? Mas Edi ya. Edi dari salah satu tokoh masyarakat dari Oriantoro. Jadi nanti akan ada, sampai kapan berarti? Kita sampai di tanggal 30 Mei, 31 nanti kita harus melaporkan hasil dari penjaringan. Kita laporkan ke DPD dan kita laporkan ke DPP. Tahapan berikutnya menjadi otoritas DPD dan DPP. Selama dua pilkada kan PDIP menang di Wonogiri. Jadi ada beban, bukan beban, tapi juga kewajiban ya, untuk jangan kalah dalam pilkada yang akan datang kayak gitu ya. Kalau bicara semangat kompetisi ya pasti harus menang. Menang. Itu menjadi rumus kompetisi. Semua berkeyakinan menang.
siapapun yang akan berkontestasi pasti punya keyakinan menang. Ya. Tetapi bagaimana kita untuk bisa melakukan persiapan-persiapan yang lebih detail, tadi sudah kami sampaikan bahwa hasil pileg dan hasil pilpres menjadi ruang evaluasi yang cukup strategis bagi kami. Maka saat sekarang kita sudah melakukan langkah-langkah perbaikan untuk menuju pada kontestasi pilkada. Oke. Termasuk berkoalisi dengan partai lain. Ya, itu bagian dari langkah-langkah perbaikan yang kami lakukan. Ya. Kita sudah ada penugasan kepada rekan-rekan internal, para senior partai untuk menjalin komunikasi politik. Oh ya, oke. Menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain. Apakah kiranya nanti bisa terjadi sebuah koalisi atau ada opsi-opsi lain, itu bagian dari sebuah dinamika politik. Biasanya hasil pemilu menjadi rujukan ketika berkoalisi ya. Oke. Kalau dalam pilkada ini kira-kira PDIP akan mengikuti tren yang ada di pemilu presiden kemarin nggak? Soal koalisi, teman koalisi dan sebagainya. Kalau koalisi saya yakin ada sebuah konstruksi yang beda. Oh beda ya. Antara koalisi di level pusat dan koalisi di level daerah. Lebih cair di daerah. Karena memang ruang interaksinya kan masing-masing partai kan bisa mempunyai sebuah indikator yang real. Yeah. Eksistensi A seperti apa, capaian partai yang lain seperti apa. Teman-teman punya sebuah instrumen yang lebih detail untuk melakukan analisis itu. Maka tidak bisa ditarik antara koalisi di level daerah dengan koalisi di level pusat. Nah, dinamikanya nanti seperti apa tentu akan ditentukan oleh komunikasi-komunikasi politik yang saat ini sudah berjalan. Jadi kalau demikian, walaupun nanti ada penjaringan ya, DPC nggak menyiapkan calon tertentu misalnya untuk nanti di pilkada? Kalau otorisasi DPC tidak punya otoritas mutlak. Hanya mengusulkan. Hanya mengusulkan. Maka kalau kita bicara bobot persentase dari 100%, ya mungkin kita punya bobot di 30%. Ya. 70% antara DPD dan DPP partai. Nama-nama yang potensial di internal DPC misalnya? Ya pasti kita akan usulkan. Kader-kader yang lebih senior kita minta untuk daftar, tetapi satu kondisi yang juga harus menjadi pemahaman bersama kan adalah syarat objektif. Ya. Boleh senior, tetapi kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, kos politiknya tidak bisa menjadi sebuah satu kesatuan, ya tentu elektabilitas lah, hal-hal ini yang saya menyebutnya adalah syarat objektif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berkontestasi di pilkada. Ya, karena Pak JK sudah nggak akan nyalon lagi ya. Berarti wakil bupati misalnya Pak Setio Soekarno juga akan naik lagi nggak? Akan ikut dalam kontestasi ini? Dalam konteks beliau sebagai kader partai sangat berpeluang. Silahkan. Tetapi saya dari awal sudah menyampaikan ke rekan-rekan semuanya bahwa proses pilkada ada proses internalisasi. Cabang tidak punya otoritas untuk menentukan. Maka rekan-rekan yang berkeinginan silakan mempersiapkan diri. Syarat dan ketentuannya berlaku, pahamkan betul, ukur baju sendiri, ya, agar sangunya juga ya. Maka ukur baju itu kan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, agar kita berada pada satu pemahaman yang utuh. Tapi ngomong-ngomong berapa? Kalau misalnya tadi jadi anggota dewan harus menyiapkan sekian miliar seperti itu, jadi bupati berarti harus lebih banyak dong. Kalau jadi bupati tidak ada sebuah parameter yang baku. Saya di periode kedua, Mas Rudi tadi menyampaikan dengan konsep-konsep yang kami akselerasikan di lapangan, malah tidak melakukan kampanye. Tidak ada alat peraga. Alhamdulillah masyarakat memberikan kepercayaan. Maka tinggal dimensinya menurut kami. Tidak ada indikator yang bagus harus X, tidak ada. Nah, sekarang Pak JK habis dari, kalau sudah lengser ya. Februari ya purnanya. Menurut keputusan MK diperpanjang sampai pada pejabat baru dilantik. Ya mungkin hitungan kami estimasinya sekitar Februari 2025. Karena pelaksanaan pilkadanya kan November 2027. Habis ini mau kemana nih? Untuk? Habis ini mau ngapain setelah tidak menjadi bupati ini? Mas Paul ini. Kira-kira? Kalau saya mempunyai sebuah
kesadaran saya ini kader partai. Saya sudah cukup berterima kasih diberi kesempatan untuk memimpin Wonogiri dengan segala kekurangan yang saya miliki. Ya. PDI Perjuangan memberikan kesempatan kepada seorang JK untuk memimpin Wonogiri, bagi saya sudah luar biasa. Wah, itu sudah satu penghormatan yang cukup luar biasa. Kalau karena proses konstitusional, ada periodisasi, jabatan saya harus berakhir, ya sudah, kita menghormati itu. Kalau pertanyaannya Pak JK setelah ini mau kemana, saya adalah kader partai. Ya. Tinggal menunggu penugasan dari partai. Ketua DPC sampai kapan? Periodisasi saya sampai di 2024 atau awal 2025, setelah kongres nanti. Oke, jadi nanti setelah itu belum tahu akan ke DPD atau ke mana, belum ada. Waduh, saya tidak punya otoritas untuk menentukan saya kemana, tinggal. Tapi tetap sebagai kader partai. Iya, yang pasti sebagai apapun saya adalah kader partai. Hidup tetap harus berjalan tanpa jabatan ataupun dengan jabatan ataupun tanpa jabatan. Saya adalah seorang kader partai. Iya. Oke, Pak JK, obrolan yang sangat menarik. Siap. Tapi jangan dianggap apa-apa ya. Ini tadi nyerempet-nyerempet PDIP. Oke. Sobat Expos, tadi obrolan dengan Pak JK, Ketua DPC PDIP Wonogiri dan Supervisor DPC PDIP Klaten dan Sukoharjo tentang macam-macam ya. Yep. Dari komandan tempur Stelsel, kemudian soal pemilu, kemudian soal pilkada dan sebagainya. Dan menarik, semoga bisa memberikan insight bagi kita, bagi Sobat Expos tentang pemilu dan pilkada. Dan terima kasih Pak JK telah hadir di studio Solo Pos. Semoga bermanfaat bagi Sobat Expos yang mendapatkan informasi yang menarik tadi. Dan kita akan ketemu lagi dalam Selasar Politik dengan isu yang berbeda dan tentu saja tamu yang berbeda. Saya Sifol Arifin, undur diri dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak JK. Terima kasih Mas. Terima kasih.